Memang ini udah seperti mengarah bukan ke konsolidasi pemenangan PBB di pemilu nanti, tapi lebih ke arah kudeta gitu kan. Jadi banyak orang mengatakan apakah itu tindakan yang jahat. Saya bilang itu bukan hanya tindakan yang jahat, itu sudah jahat sejak dalam pikiran. Menurut saya ini sebuah solusi besar dari Pak Yusli untuk orang-orang yang memang ngebet mau jadi ketua umum. Lo tarung deh di situ deh. Kalau saya lebih melihatnya lebih ke syahwat politik aja lah ya. Kemarin sekjen kan besok mau jadi ketum. Pak Yusli permatur tunggal. Hari ini dia mengangkat sekjen, besok subuh dia mau ganti pun bisa. Bagaimana kalau sekjennya ngambek berbulan-bulan nggak mau tanda tangan? Sedangkan PBB sebagai partai politik itu tetap harus melanjutkan agenda ketatanegaraan. Dibilang SK-nya terlalu cepat, kilat dan lain. Kita berminggu-minggu kok ngurus SK normal aja. Terus Anda mau mengatakan birokrasi itu biasanya selalu lambat gitu. Birokrasi itu lama, begitu ada orang kerja cepat ada salahin gitu. Anda berbicara di podcast orang PSI. Lah apa kabar dengan Mas Kaisang baru berapa bulan langsung jadi ketua umum? Saya mau ketua umum PBB itu orang yang dengan intelektual yang tinggi lah. Masa ada downgrade dari Pak Yusril tiba-tiba harus orang yang biasa aja gitu kan? Enggak. Menurut saya bisa saja ya kalau nanti datang kita semua sudah baik-baik aja, tinggal masih mau berjuang untuk PBB, masih untuk mau mengabdi dengan PBB, hayu. Ya, jangan lempar opini pindah partai, bos. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang Sipol. Bicara berbagi info yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, dinamika partai selalu berjalan dinamis. Pasca Pilpres dan Pileg kemarin banyak partai-partai berkonsolidasi. Nah, ini salah satunya adalah Partai Bulan Bintang. Telah hadir di studio podcast kita kali ini di samping saya Bang Jihan Ralibi ya, Mas Jihan ya. Betul. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang sekaligus Ketua DPP PBB Bidang Kebijakan Publik. Apa kabar Mas Jihan? Mas Timur. Ya. Baik, alhamdulillah baik. Sehat ya, walaupun agak-agak pilek sedikit tapi dipaksain datang nih ke studio kita nih. Terima kasih nih. Betul, agak pilek batuk tapi karena lagi bahagia. Ini pasti ada informasi yang menarik nih kalau bahagia ya. Jadi ke-trigger untuk semangat gitu loh. Iya, tapi bahagia di sisi lain banyak juga nih di PBB sekarang lagi nggak bahagia juga ya kan. Pasca kemarin ada musyawarah Dewan Partai yang memutuskan ya kubu sebelah mungkin tidak terakomodir nih. Kira-kira bisa diceritain nggak Mas Jihan kronologisnya itu seperti apa sih awalnya? Oke, yang pertama kenapa saya bahagia gitu kan? Karena PBB, jujur saja banyak kebahagiaan saya, tapi di PBB ini belakangan saya lagi bahagia karena kita baru mendapat darah segar gitu ya. Ada pemimpin muda yang telah ditetapkan jadi PJ Ketua Umum, usianya baru 46 tahun, seorang intelektual, dosen dan lain-lain lah. Jadi kita sepertinya PBB hari ini telah menyambut sinyal-sinyal anak-anak muda yang mulai tumbuh di perpolitikan Indonesia. Alhamdulillah kita punya pemimpin usianya baru 46 tahun, Pak Dr. Fachri Bahmid. Pak Fachri Bahmid ini mungkin sahabat Ipol sering lihat ya di TV kemarin di MK, beliau aktif sekali nih ya membela pasangan 02 ya, Pak Fachri Bahmid terdepan gitu ya. Betul. Oke. Jadi beliau wakil ketua tim hukum di TKN ya. Sebelumnya juga di 2019 juga jadi timnya Pak Jokowi juga saat itu kan. Jadi hari ini lanjut lagi. Jadi pengalaman di dua momen ini itu keren banget, menambah saya lihat beliau semakin keren lah pokoknya. Oke. Mungkin nanti ke depan kita akan cerita bagaimana Pak Fachri Bahmid terpilih di tengah kontroversi yang beredar di masyarakat. Tapi mungkin sahabat Ipol saksikan dulu cuplikan terkait hal tersebut berikut ini. Justru saya sekarang karena sudah ada strategi seperti ini, tentunya PJ harus bekerja sama dengan sekjen. Tidak mungkin saya bekerja sama dengan ketua umum yang tidak sehati dengan saya. Saya dengan Bang Yusril bisa berdebat berdua, ngomong apa adanya. Bang Yusril tahu karakter saya. Jadi semua Bapak Ibu semua tidak usah pusing-pusing, kepentingan teman-teman tidak akan saya halangi. Putuskan hari ini PJ, kita urus SK-nya, selesai. Saya akan lapor Presiden, saya akan mundur sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan saya akan istirahat berpartai politik. Lihat ke depan, saya sudah umur 53, mungkin nanti saya akan ke depan, karena bagi saya jabatan itu sementara, bisa mudarat, bisa manfaat.
Jadi teman-teman DPW tidak usah takut, ya, tidak usah ragu, silakan. Kalau memang semua mendukung keputusan Ketua Umum, saya ikut. Tapi mohon maaf, mulai hari ini saya mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang dan sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang, dan saya akan menghadap Presiden untuk mundur dari Wakil Menteri Tenaga Kerja. Catat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama-sama sudah mendengar pandangan dari Pak Sekjen, dan tadi saya sudah menyampaikan usulan dan saya mengatakan kalau disepakati, dan tadi kita sudah mendengar pandangan Pak Sekjen, apakah kita kembalikan lagi kepada forum sama-sama untuk kita anggapi. Saya pikir lebih baik juga diserahkan kepada forum sebelum kita mengambil keputusan akhir bagaimana kita mau menyelesaikan persoalan yang kita anggap penting. Oke sahabat Ipol, tadi kita sudah lihat bagaimana semangatnya Pak Afrian Sahnur. Beliau merupakan Sekjen PBB yang lama dan beliau juga bersanding duduk dengan Ketua Umum yang lama Bapak Yusril Iza Mahendra. Nah Mas Jihan, kira-kira apa pertimbangannya Pak Yusril bisa mundur secara mendadak tuh di forum MDP kemarin ya? Itu latar belakangnya seperti apa? Bisa di-share gak nih ke sahabat Ipol? Ya sebenarnya memang ini satu kejutan ya dari Pak Yusril. Beliau mundur ya, alasan-alasan yang kita bisa baca kan di beberapa statement beliau, memang beliau ingin ada regenerasi di partai ini gitu. Menurut saya ini salah satu keputusan yang paling bijaksana dari seorang Prof Yusril. Sebentar, saya potong. Mundur di tengah-tengah akan ada pilkada, akan ada segala macam peristiwa politik penting di mana ketua partai itu jadi sentral. Ini kenapa mundur? Yang saya lihat ya, Pak Yusril itu bisa saja melanjutkan kepemimpinannya sampai dengan muktamar. Betul. Itu partai bisa. lain pasti kayak gitu ya. Bisa. Hampir kita nggak ngelihat lah ada ketua umum partai itu rela melepaskan bajunya gitu ya, tapi Pak Yusril tetap mau. Oke. Tadi alasan untuk meregenerasi partai ini agar sosok-sosok baru yang muncul itu Pak Yusril lakukan. Saya pikir dalam pandangan saya, justru Pak Yusril mundur secara sangat bijaksana. Beliau ingin men-challenge siapapun nanti penggantinya beliau dengan memberikan momen pilkada ini. Kalau beliau bisa melakukan itu di muktamar kan bisa banget. Oh, saya nunggu muktamar selesai semua. Artinya beliau akan ikut campur di urusan pilkada dan lain-lain, masih ada tanggung jawab di situ. Tapi barangkali dalam pandangan saya sebagai kader melihat bahwa beliau ini ingin men-challenge siapapun pemimpin baru yang terpilih di momen pilkada, coba Anda urus pilkada ini, bisa atau enggak dan lain-lain. Itu kan jarang banget loh orang mau melepas hal itu. Tapi saya pikir kami semua gembira jadi ketua PJ, ketua umum yang baru ini jadi langsung dihadapkan oleh momen pilkada ini. Kita ingin melihat juga PJ ketua umum ini memberikan decisionnya seperti apa. Karena saya yakini bahwa pilkada ini yang nanti akan berperan cukup sentral untuk eksistensi PBB di 2029. Salah-salah kita memilih kandidat bupati, wali kota atau gubernur nanti berdampak kurang baik juga untuk PBB-nya kayak gitu. Ini challenge yang luar biasa dari Pak Yusril dalam pandangan saya. Beliau mundur di tengah pilkada. Jadi pemimpin baru sudah mulai langsung starting. Oke, harus kita akuin ya, memang PBB progresif juga ya, which is di mana partai lain ingin terus mempertahankan posisinya sebagai ketua umum. Betul. Kita tahu ya banyak partai lawas juga yang ketua umumnya itu terus ya dari generasi ke generasi ya. Betul. Tapi di PBB ini setelah berapa tahun nih Pak Yusril memimpin itu beliau mampu gitu ya melepas ya. Mampu melepas. Sebenarnya Pak Yusril ini kan juga enggak yang dari awal PBB dideklarasikan sampai hari ini Pak Yusril terus. Sempat ada transisi, dulu ada Bang Kakban juga jadi ketua umum MS itu. Kakban. Sempat jadi ketua umum juga. Hari ini balik lagi ke Pak Yusril. Oke. Ada di situ transisi, enggak yang seutuhnya Pak Yusril yang mendirikan tiba-tiba Pak Yusril sampai hari ini menjadi ketua, enggak juga. Ada Sangat demokratis. Oke, sangat demokratis. PBB ini sangat demokratis. Oke, itu mungkin jawaban ya di masyarakat cukup klise walaupun sebetulnya memang unik juga ya gitu. Betul, Tapi betul. apakah menurut Mas Jihan ada sesuatu di benak Pak Yusril yang oke, saya harus men-challenge kader-kader saya di bawah ini karena ada sesuatu yang mengganjal gitu di hatinya. Ada nggak cerita itu? Sebetulnya juga aku ingin men-challenge Mas Jihan nih, katanya ada berita yang sebelumnya di media-media ini belum ada nih, baru di Ipol nih akan muncul. Boleh dong kasih share. Ya memang mungkin teman-teman di media ataupun kawan-kawan di sini sudah tahu ya bahwa dari pihak Pak Afriansa bersama tim gitu ya melakukan beberapa gugatan juga kan di PT UN, terbaru juga dilaporkan ke polisi ya, Ya. saya lupa. Pidana ya. Iya, di Oke. pidana juga ada, dan Pak Yusril dianggap memalsukan ini dan lain-lain. Saya berpikir Pak Yusril ini orang yang sangat berbesar hati. Ada satu momen. Jadi kenapa kisru ini bisa terjadi? Dan Boleh. pertanyaan seperti itu. Ya, kronologis nih. Jadi pada tanggal 19 November
diadakanlah sebuah koordinasi Konsolidasi biasa konsolidasi, gitu ya. konsolidasi biasa yang mengundang ketua-ketua DPW PBB se-Indonesia dengan agenda pembahasan tentang pemilu. Oke, Persiapan waktu itu pemilu. November berarti sebentar lagi Pileg dan Pilpres. Betul. November ya. Itu ya 11 November ya kan beberapa bulan lagi Ya, aja kan. wajar ya ada Wajar. konsolidasi. Kemudian Ada konsolidasi. Cuma yang menariknya justru sebelum konsolidasi itu dilaksanakan pada pagi harinya, malam itu sudah ada brief yang dilakukan oleh Pak Aprian Sahnur. Jadi mengatakan bahwa Pak Yusril sudah tidak mampu lagi dan lain-lain. Intinya harus diganti. Ya, harus diganti ini kepemimpinan Pak Yusril. wah, menarik nih. Kemudian Ya, respon dari teman-teman DPW waktu itu gimana? teman-teman DPW juga mungkin kaget. Cuma dinamika yang terjadi di lapangan itu juga mengatakan wah ini memang sudah setengah kudeta. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah bentuk kudeta. Saya sudah konfirmasi ke beberapa ketua DPW, bahkan panitia saya konfirmasi ya memang ini jelas bentuk kudeta. Ingin mengambil alih kepemimpinan dari Pak Yusril. Mas Jihan waktu itu ada di lokasi ketika Saya- Pak Aprian Sahnur. Saya mendampingi Pak Yusril pas pagi. Kalau malam saya tidak ada. Jadi ini dapat informasi dari teman-teman Saya DPW konfirmasi ya. ke teman-teman DPW dan ke panitia, memang ini udah seperti mengarah bukan ke konsolidasi pemenangan PBB di pemilu nanti, tapi lebih ke arah kudeta gitu kan. Kaget juga mereka datang disuguhkan dengan agenda ini udah nggak mampu lagi Pak Yusril, harus kita ini dan lain-lain. Kita pun yang di luar kaget juga loh, kok sempat ada pikiran kayak gitu. Jadi banyak orang mengatakan apakah itu tindakan yang jahat. Saya bilang itu bukan hanya tindakan yang jahat. Itu sudah jahat sejak dalam pikiran. Mereka berpikir untuk melakukan hal itu aja bagi saya itu udah jahat itu loh. Bukan tindakannya lagi. Mens reanya udah ada dari awal ya. sejak Satu dari gini, pikiran ya. ini bukan persoalan Pak Yusril atau siapanya. Ya. Di momen itu kita sedang mempersiapkan, kita mau bertanding, Bos. Kita mau bertanding menghadapi momen pemilihan. Kok ada tindakan seperti itu? Harusnya kan kita konsolidasi itu untuk menguatkan kita lagi. Seperti apa strateginya ke depan, seperti apa. Tapi kok agendanya seperti itu? Barangkali sampai detik ini saya berkeyakinan kenapa PBB suaranya turun ya karena tindakan itu juga. Sudah ada pikiran seperti itu, sudah ada agenda seperti itu. Oke. Ini Setelahnya dibatalkan, tidak jadi. Wah, saya nggak mungkin Pak Yusril di situ berpidato 1-2 patah kata yang menyebabkan agenda itu tidak terjadi. Karena DPW ini pun saya pikir juga kaget datang dengan agenda apa, justru mengkondisikan untuk mengganti ketua umum. Gitu ya. Oke, Pak Yusril ketika itu mendengar ada informasi seperti itu, responnya seperti apa? Saya membaca ya mimik beliau, gestur beliau shock. Mungkin saya artikan sebagai bentuk kekecewaan. Ya, saya seorang kader pun kecewa. Kok bisa? Sebentar lagi kita menghadapi momen besar. Itu kan pestanya partai politik. Di Pileg itu dan lain-lain. Kita buktikan PBB bisa masuk parlemen dan lain. Cuma kok terbesit untuk terpikir mengganti Pak Yusril di momen seperti itu. Kami semua sebagai kader kecewa banget, Mas. Karena bisa melakukan hal itu. Makanya nah, setelah dari itu juga ada beberapa ketua DPW yang hadir juga dan meminta untuk diadakannya muktamar. Muktamar bukan muktamar buru-buru ya. Muktamar itu memang sejatinya di bulan sekitar Agustus atau September. Tapi kita ada momen rakornas dan MDP di Kelapa Gading waktu itu ya, di awal tahun 2023. ya. Menetapkan bahwa muktamar ini diundur pasca pelantikan presiden dan lain-lain sekitar bulan Desember or Januari. Januari 2025 setelah semua kegiatan Pilpres, Pileg dan Pilkada ini beres. Itu kan ideal sekali. Betul. Makanya dibuat mundur yang tadinya September. Karena kan di muktamar sebelumnya di rezim Pak Jokowi kita lakukan. Kalau muktamar itu kalau lakukan Agustus Pak Jokowi lagi dong, kan kita juga pengen ada presiden baru. Kurang lebih kayak gitu kan. Jadi agendanya jelas, kita juga mengikuti agenda ketatanegaraan gitu. Tapi ada sinyal pengen dimajukan, dikembalikan lagi. Nah, akhirnya ya dikatakan kalau memang ingin muktamar dikembalikan, ya ini kan dulu yang menetapkan forum MDP. harus gelar MDP lagi. Dan digelar 18 Mei kemarin. 18 Mei itu digelar forum MDP itu untuk menetapkan kapan proses atau waktu muktamar itu dan lain-lain. Kayak gitu, sehingga terjadilah MDP itu. Itu pun mereka meminta ke Pak Yusril. Beberapa ketua DP, Pak Yusril akomodir, coba. Padahal Pak Yusril sudah punya catatan nih. Mungkin saja Pak Yusril udah punya catatan mana orang-orang yang main di Royal Kuningan melakukan hal tersebut kan. Akhirnya diturutin lagi sama Pak Yusril, ayo mau apa? Mau ya udah kalau muktamar kita MDP dulu, diturutin lagi sama Pak Yusril. Kadang saya suka berpikir Pak Yusril ini hatinya nih terbuat dari apa sih gitu loh. Terus diakomodir lagi, akhirnya dilanjutkan lagi dengan MDP tadi. Dan di MDP itu diputuskan alhamdulillah bahwa muktamar tetap dilakukan di bulan Januari 2025.
Nah, memang di agenda MDP itu juga tadi seperti Mas bilang di awal, ya, Pak Yusril mengundurkan diri Oke. dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya untuk ada regenerasi di sini. Oke. Dan mungkin mengakomodir juga sinyalemen yang menginginkan ada pergantian tadi gitu ya. Dan menurut saya ini sebuah solusi besar dari Pak Yusril untuk orang-orang yang memang ngebet mau jadi ketua umum. Lo tarung deh di situ deh. Ini yang saya baca ya, lo tarung deh di situ. Lo jual gua beli gitu ya. Kalau jual gue beli. Kan ada mau jadi ya nggak bisa di momen ini buat MDP-nya, jangan konsolidasi. Apa Anda minta jadi ketua umum? Nah, inilah saya mundur. Mungkin dalam pandangan saya, ayo Anda fight di situ. Terjadilah momen di MDP itu Pak Yusril mengundurkan diri. Oke. Tapi sebelum mengundurkan diri, Pak Yusril mau semuanya selesai dulu. Telah ditetapkan PJ ketua umum ini siapa dan lain-lain. Gitu kan. Pak Yusril tidak berhalangan tetap, beliau masih hidup. Masih ada di forum, masih memimpin sidang. Jadi beliau kawal dulu sampai semuanya beres, sampai dengan vote, sampai dengan Pak Afriansyah dengan Pak Fahri bersalaman. Lalu beliau di situ mundur. Oke, ini jadi jawaban pertanyaan semua teman-teman media dan pengamat selama ini yang menyatakan kenapa sih Pak Yusril Iza Mahendra mundur? Ternyata memang ada riak-riak, ya bukan kecil ya tadi kalau dibilang Mas Jihan dengan kudeta tadi gitu. Jadi Pak Yusril Iza Mahendra ingin sekaligus partai itu ingin berkembang terus, ingin ada regenerasi, tapi juga untuk mengakomodir riak-riak tadi, gitu ya Mas ya. Tapi yang menarik gini nih Mas Jihan, sebetulnya latar belakang Bung Ferry alias Pak Afriansyah Nur ini ingin mempercepat pergantian posisi ketua umum itu apa kalau dari analisis Mas Jihan? Ini menarik juga nih ya motivasinya ya. Kalau saya lebih melihatnya lebih ke syahwat politik aja lah ya. Kemarin menarik. sekjen kan besok mau jadi ketum, itu standar banget. Orang kan mau naik kelas. Sahabat Iwul pengen tahu dong, emang posisi sekjen sama ketum beda ya, beda kelas ya, atau gimana? Jelas. Nah, Jadi kalau ketum itu kan memang formatur tunggal. Beliau ini dipilih melalui forum tertinggi di Partai Bulan Bintang, yaitu Muktamar. Oke. Nah kalau sekjen dan perangkat-perangkat lainnya yang menetapkan adalah Pak Yusril, yang memilih adalah Pak Yusril. Jadi dibilang sekjen dipecat, ini dipecat, wakil ketua umum dipecat dan lain-lain. Pak Yusril formatur tunggal. Hari ini dia mengangkat sekjen, besok subuh dia mau ganti pun bisa. Sesuai dengan kebutuhannya. Oh, dinilai ini dan lain-lain. Oke. Salahnya di mana? Beliau formatur tunggal dan PJ ketua umum hari ini juga memiliki kewenangan yang sama dengan ketua umum yang dipilih melalui Muktamar. Jadi kalau Pak Fahri Bahmid hari ini saya sebagai wakil ketua umum Pemuda Bulan Bintang tiba-tiba diangkat jadi ketua bidang, ya terserah beliau. Atau sebaliknya, kalau saya adalah sekjen sebelumnya, saya diganti, ya terserah beliau. Oke, Mas Jihan Ralibi tadi kan menyebut posisi ketua umum ini memang sangat penting ya. Selain internal tentunya juga eksternal, dan sebagaimana kita ketahui kan banyak jabatan-jabatan publik juga diisi oleh ketua umum partai politik. Nah, kira-kira apakah Mas Jihan melihat hal ini, indikasi ini ada di diri Bang Ferry ini? Ya kalau menurut saya, kalau tadi saya berstatement mungkin beliau ingin naik kelas, ya dia harus mengambil level lainnya untuk menaik kelas. Dia menjadi ketua umum dan lain-lain. Oke. Ini kan syahwat politik yang biasa kita lihat di partai politik sebenarnya. Sebenarnya wajar ya. Wajar banget. Dan Pak Yusril menangkap sinyal itu wajar. Anda mau ya udah bikin forumnya, di sana kita bertanding. Dan diakomodir juga dengan Dan Pak Yusril. diakomodir dengan itu kan. Diakomodir juga di forum itu juga kan jelas yang tadinya ada usulan-usulan atas nama ini dan nggak dilakukan juga sama Pak Yusril. Justru kita vote. Kalau vote kan udah fair banget. Ya coba Anda buktikan, Anda yang sudah 20 tahun katanya bekerja berdarah-darah, ya coba melawan Pak Fahri gitu yang baru sekianan tahun di sini gitu. Serahkan ke forum. Pada akhirnya Pak Yusril menyerahkan ke forum. Dengan kewenangannya hari itu Pak Yusril bisa langsung mungkin menunjuk Pak Fahri. Nggak dilakukan. Jadi kalau ada yang bilang Pak Yusril mengajari kami untuk tidak membunuh demokrasi dan lain-lain. Dari mana? Majelis Suro itu menyarankan untuk nama Pak Fahri. Mungkin itu sinyal yang ditangkap dia sebagai aklamasi. Tapi itu kan nggak diketok oleh Pak Yusril. Pada akhirnya forum menyarankan akan terjadi vote. Kan dilakukan vote. Vote-nya juga selesai. Dan Pak Fahri menang. Itu tidak demokrasi di mana? Saya belajar S1 politik, saya sedang S2 politik di Universitas Indonesia. Tidak melihat forum musyawarah kemarin sebagai agenda membunuh demokrasi. Oke. Orang yang diajukan oleh Pak Afriansyah, yang diajukan oleh forum, itu diakomodir semua. Kok kalau Pak Yusril sok mau apa? Mau vote, ayo vote. Oke. Selesai vote-nya.
Oke. Pak, kita jangan aklamasi karena kita punya banyak kader terbaik. Sok atuh dilanjutin. Oke. Kita pilih lagi, nggak jadi aklamasinya, kita bangun di situ vote. Karena kan biasa kalau ada orang mengajukan itu atas nama, kan itu kan dinamika dulu nih. Pak Yusril sebagai pimpinan sidang kan berarti juga akan membaca seperti apa. Oh ternyata nama satu ini ada juga nih nama lain yang harus dimunculkan biar nanti fair dan lain-lain. Dan diturutin sama Pak Yusril dan ikut terjadi vote. Jadi membunuh demokrasinya di mana? Gitu loh. Saya bingung Mas. Saya belajar teori politik nih S1 S2. Pembunuhnya dari mana gitu? Bingung juga. Oke. Tapi kan sebetulnya kalau dari kubu sebelah nih, kubunya Bang Afriyansah Nur, dalam hal ini mungkin Ketua Umum Bang Jihan ya di Pemuda Bulan Bintang ya mengatakan pencabutan jabatan Pak Afriyansah Nur itu sebetulnya dilakukan ketika beliau kan lagi tugas di luar negeri. Tiba-tiba datang ke Indonesia tidak tahu apa-apa, beliau sudah dikeluarkan lah dari jabatannya. Tanggapannya gimana Mas ya? Mungkin bukan dipecat ya, refreshment aja lah, diganti. Sekali lagi ya, Ketua Umum kita kan formatur tunggal. Ya, pun dengan PJ Ketua Umum tidak mengurangi sedikit pun kewenangan Ketua Umum dengan PJ Ketua Umum. Ya Pak Fahri mengganti beliau juga mengkonfirmasi apa yang beliau katakan. Mungkin teman-teman media udah lihat juga videonya dan lain-lain bahwa beliau juga tidak bisa berdampingan sama orang yang tidak sejalan, yang tidak pas dan lain-lain. Seperti video yang kita tadi lihat ya. Seperti kita tadi lihat, dia bilang itu dipotong dan lain-lain. Kalau emang dipotong-potong saya akan ajukan ke PBB, kita nobar video MDP kalau perlu. Kita nobar, kita ada fullnya. Kalau mau gitu loh, kalau memang itu video dipotong-potong, Mas kita ini anak muda lah, ngerti lah main edit cut tuh seperti apa, ini seperti apa. Mana kita bisa melihat video itu dipotong? Mau yang full ada kita. Apa perlu kita nobar video MDP kan enggak, itu forum internal kita gitu loh. Tapi ini harus banyak hal ini banyak saya sampaikan karena memang banyak bola-bola liar yang dimunculkan oleh kelompok sana gitu loh. Jadi saya harus konfirmasi juga yang katanya enggak demokratis, yang katanya Profesor Yusril memalsukan tanda tangan, astagfirullahaladzim, itu menurut saya udah fitnahnya keji banget. Iya kan karena kan ini diajukan ke Kemenkumham formatur baru ya, Mas Betul. Jihan ya. Dan itu yang selalu dituntut atau dibilang oleh kubu sebelah bahwasanya itu tidak fair, menzolimin gitu. Itu bagaimana tuh jalan ceritanya? Karena kan sebetulnya yang tanda tangan seharusnya di situ ada juga Pak Afriyansah Nur ya. Sekarang gini Mas, saya anak politik ya, saya bukan anak hukum. Saya coba saya bertanya-tanya juga tentang logika logika saya adalah seandainya yang harus wajib tanda tangan itu ketum dan sekjen, kita menggambarkan ada situasi bagaimana kalau sekjennya meninggal, bagaimana kalau sekjennya ngambek berbulan-bulan nggak mau tanda tangan, sedangkan PBB sebagai partai politik itu tetap harus melanjutkan agenda ketatanegaraan terdekat, kita sedang menghadapi pemilu pilkada. Kita punya kursi di daerah itu ratusan Mas. Kalau ini tertunda, Kumham mengasih, itu kursi kita gimana? Siapa mau kita dukung? PBB itu kan juga banyak anggota dewannya di timur sana, di Sumatera sana. Nah sekarang kalau ini berlarut-larut, ini ngambek nggak mau tanda tangan, ini ngambek nggak mau tanda tangan, ada di situasi tertentu ada meninggal, kan negara. Gimana roda partai bisa berjalan? Bisa berjalan. Gitu ya? Negara kan harus bisa menjawab itu. Makanya ada peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017 bisa diwakilkan oleh wasekjen tanda tangan di situ. Itu untuk menjawab pertanyaan saya tadi mungkin gimana kalau sekjennya meninggal, gimana kalau sekjennya dalam vote ini kalah ngambek 7 bulan, 1 tahun nggak mau tanda tangan, sedangkan besok kita mau ada pilkada, terus gimana kelanjutan kursi-kursi PBB yang ada di daerah, terus gimana kita memberikan rekom, sedangkan kita butuh tanda tangan baru jadi PJ Ketua Umum dan sekjen untuk rekom nanti, kan nggak mungkin terhenti, kan lucu masa. Ya itulah tadi peraturan tadi menurut saya negara hadir untuk menjawab persoalan yang tadi saya gambarkan tadi. Saya bukan anak hukum, saya anak politik, tapi logika saya mengatakan gimana kalau sekjen meninggal, gimana kalau sekjen ngambek. Negara harus bisa menjawab, hukum harus bisa menjawab itu. Tanda tanganlah wasekjen hari itu, keluar SK-nya, artinya nggak ada permasalahan. SK itu keluar sudah tidak ada permasalahan. SK ini kan dibilang SK-nya terlalu cepat, kilat dan lain. Kita berminggu-minggu kok ngurus SK normal aja. Terus Anda mau mengatakan birokrasi itu biasanya selalu lambat gitu. Birokrasi itu lama, begitu ada orang kerja cepat ada salahin gitu. Gimana? Kalau sekarang udah sangat modern loh Mas, Hukum HAM itu kita harus upload dan lain-lain. Udah sangat modern. Menurut saya birokrasi hari ini udah better lah. Kalau sinyal sebagian masyarakat atau pengamat yang menyatakan jangan-jangan ini memang formatur struktur politik PBB yang baru itu diizinkan oleh penguasa saat ini, gimana tanggapannya? Wah gitu, kalau saya nggak ada tuh, saya nggak ada informasi masuk lebih jauh daripada itu. Saya hanya coba
framing bicara saya adalah tentang agenda-agenda yang ada di internal ini yang sudah terjadi khususnya. Kalau apakah ada unsur lain yang masuk itu, ada tangan kekuasaan dan lain-lain. Enggak, ini menurut saya ini murni forum internal ya, aja. dinamika politik biasa di dalam partai. Ada yang menarik, Mas. Oke. Pak PJ Ketum ini kan masih muda ya, umur 46 tahun. Pak Yusril juga membuat statement kalau beliau ingin meregenerasi, dan itu dilakukan oleh Pak PJ Ketum. Jadi wakil ketua umum hari ini itu juga ada 2 orang yang under 40. Ada anak muda di situ. Artinya sinyal ini mulai menarik nih, kita ke bawah juga mulai hidup lagi, anak-anak mulai bergerak lagi dan lain-lain. Menurut saya ya ini komitmen banget nih Pak PJ Ketum. Pak Yusril menganggap itu sebagai regenerasi. Pak PJ Ketum justru melibatkan banyak anak-anak muda di sini. Oke. Makanya kita bahagia, kita happy hari ini, kita bahagia banget, kita bahagia banget. Nggak ada gejolak tuh di internal, kita semua happy kok. Senang-senang aja kita di sana. Oke, happy karena juga Bang Jahan Ralibi kan diangkat jadi ketua DPP bidang kebijakan publik ya. Itu salah satunya ya. Tapi it's okay, ini akan saya mau tanyakan juga nih tentang formatur, karena ternyata sahabat Ipol ada 3 orang anak Pak Yusril Iza Mahendra masuk dalam formasi tersebut. Tapi sebelum saya tanya ini Mas Jian ya, sebetulnya kan Pak Yusril sendiri ingin menyandingkan antara Pak Fahri Bahmid sama Pak Afrian Sanur alias Bung Ferry. Nah ini kenapa kok bisa tiba-tiba formaturnya jadi tidak ada nama Pak Afrian Sanur di situ? Apakah Pak Fahri Bahmid ini membantah gitu permintaan Pak Yusril atau seperti apa? Jadi Pak Yusril ini menurut saya orang yang paling sangat demokratis. Ketika ditanya oleh media kenapa diganti, beliau jawab ketua umum sudah Pak Fahri. Tanyakan ke Pak Fahri. Yang tadi mungkin dalam pandangan saya Pak Fahri coba mengakomodir apa yang Pak Afrian Sanur mau melalui video yang disampaikan tersebar tadi. Yang berikutnya ya saya sebagai kader jelas memberikan wewenang penuh lah ke Pak Fahri. Karena punya hak prerogatif penuh gitu ya. Iya betul, beliau kan punya visi ke depan mau apa. Jelas beliau sendiri yang tahu manpower seperti apa yang dia butuhkan. Sekjennya diganti, wakil ketua umumnya diganti, ketua bidangnya diganti, kan wajar banget. Oh beliau punya pandangan ke depan PBB harus seperti ini. Yang dibutuhkan adalah sosok seperti ini. Kan nggak salah Mas. Masa beliau harus memaksakan orang yang memang dalam pandangan beliau kurang tepat? Baik. Apalagi Pak Afrian Sanur sudah bilang ya, dia kurang bisa cocok dengan sosok yang baru gitu ya, yang balik lagi ya. Iya, terus untuk terkait anaknya Pak Yusril ya, yang masuk mungkin gitu bisa kita sebut ya nih sahabat Ipol ya, ada 3 anaknya Pak Yusril yang masuk ke struktur baru nih ya. Beliau ada Pak Mas Yuri Kemal Fadlullah ya sebagai wakil ketua umum. Kemudian ada Mas Ali Reza Mahendra, beliau sebagai ketua bidang apa tuh? Ada salah satu lah ya. Bidang di hukum ya, kompartemen hukum. Satu lagi Mbak Kenia Khairunisa Mahendra, bendara umum. Banyak orang yang menilai, wah ini berarti gerbong keluarga dimasukkan lagi, artinya dinasti politik mungkin akan muncul lagi. Tanggapannya gimana nih Mas Diane? Gini Pak Yusril sendiri terhadap dirinya ya tidak melakukan itu, artinya dia mengendalikan PBB dari awal didirikan sampai sekarang. Ada transisi Bang Kaban dan lain-lain. Nah untuk anak-anak beliau ini sangat fair. Yang tadi Mas sebutkan itu pernah nyalek di tahun 2019 dan jadi ini kader semua. Enggak ujuk-ujuk ada. Enggak ujuk-ujuk ada, ini kader semua, dan kami sendiri yang bakal sedih kalau kehilangan anak-anak ini. Karena kenapa Mas? Harus saya ungkapkan ya. Seperti Bang Yuri, dokter ilmu politik, Bu Kenia, Bang Reja tadi, beliau kuliah hukum juga di Australia. Ini kan orang dengan kemampuan. Sayang banget kalau kita nggak justru libatkan di struktur gitu loh, orang memiliki kemampuan dan lain-lain. Jadi di Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang di podcast sebelah mengatakan, saya ingat sekali dia mengatakan, ini Pak Afrian sudah berdarah-darah 20 tahun katanya. Kok bisa 27 tahun kan? Ya, orang itulah. Terus dia mengatakan ada orang yang baru 2,5 tahun itu macam. Anda berbicara di podcast orang PSI. Lah apa kabar dengan Mas Kaisang baru berapa bulan langsung jadi ketua umum? Jelas PSI kan punya pertimbangan lain. Oh ternyata Mas Kaisang ini sangat fleksibel, komunikasinya bagus terhadap anak muda dan lain-lain. Kita hormati itu sebagai pilihan. Dia ngomong begitu di podcast itu, saya bilang lepas hari lagi yang udah tahu dan salahnya di mana. Basis kita itu basis pemikiran. Kalau emang orang ini bagus, mau dia setahun 2 tahun dia punya ide, dia punya gagasan, bisa saja kita pertimbangkan di forum untuk dia dipilih. Bukan lagi yang 20 tahun, yang berapa puluh tahun, setengah abad wajib jadi ketua umum, kan enggak begitu berpartai. Apalagi ini juga kapabilitasnya udah nggak diragukan lagi lah ya. Wah, udah pintar, dan yang paling anyar ya sebetulnya beliau nih tiga orang anaknya Pak Yusril ini adalah kader-kader yang sudah lama mengabdi, itu ya yang paling digarisbawahi. Betul. Barangkali saya mau ungkapkan gini Mas. Ya. Saya juga sempat merenung kenapa Pak Fahri ini menang. Beliau kan sebelumnya sebagai ketua Mahkamah Partai di PBB.
Ya artinya untuk periode jelas Pak Afriansyah Nuri jauh lebih lama ya, jauh lebih lama di PBB. Diklaim di situ sebagai 27 tahun apa segala macam, padahal PBB aja mau ulang tahun ke-26 itu. Oke. Gitu kan. Berarti saya yang salah dengar itu berarti Mas. Iya, jadi saya pikir kenapa Pak Fahri ini menang? Ini menjadi pertanyaan saya. Oke. Setelah saya amati mungkin kader PBB ini masih memiliki satu common sense yang sama, kesamaan rasa, satu common sense yang sama bahwa partai PBB ini selalu dipimpin oleh sosok atau figur-figur yang memang memiliki intelektualitas yang tinggi. Makanya begitu dihadapkan pilihan Pak Fahri menang. Ini analisis saya. Ini analisis saya. Pendapat Mas Jihan ya pribadi. Oke. Ini pendapat saya pribadi. Oh, ternyata common sense-nya masih sama. Kadar-kadar PBB ini masih mau partai ini dipimpin oleh sosok, oleh figur yang memang mempunyai basis intelektual yang kuat gitu loh. Makanya saya nggak heran kalau Pak Fahri terpilih. Saya sendiri pun merasakan kayak gitu. Saya mau ketua umum PBB itu orang yang dengan intelektual yang tinggi lah. Masa ada downgrade dari Pak Yusril tiba-tiba harus orang yang biasa aja gitu kan? Enggak. Kita semua tahu kejeniusannya Pak Yusril dan lain-lain. Janganlah sampai downgrade-nya kejauhan. Kalau Pak Fahri ini kan, saya pikir beliau ini pemahaman, pemikiran itu hampir setara dengan Pak Yusril. Saya banyak ikut beliau ya. Beliau berbicara, bersidang sekalipun dan lain-lain. Saya masih kayak, wah ini keren nih. Wah ini gila, ini keren banget nih. Gitu loh. 46 tahun loh Bang. Oke sahabat Ipul, tadi itu pendapat pribadi Mas Jihan. Tapi sebetulnya kita juga sudah pernah mengundang ya Pak Ferry di podcast kita beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin beliau gelarnya juga ada ya, Master of Science. Kemudian beliau seorang wakil Menteri Tenaga Kerja. Artinya itu menurut Mas Jihan nggak cukup ya untuk memimpin PBB ke depan. Ya artinya saya menganggap kita butuh sosok atau figur yang memiliki intelektual tinggi lah ya. Kalau Pak Fahri itu kan, saya menganggap beliau doktor. Sebentar lagi juga mungkin akan diukuhkan sebagai seorang profesor dan lain-lain. Budaya itu yang nggak hilang dari PBB. Kita butuh orang itu yang bukan hanya bergerak, tapi berpikir. Itu kan partai ini kan platform ide, gagasan itu. Kita butuh banget sosok-sosok seperti itu. Dan itu ada di Pak Fahri. Dan itu ada di Pak Fahri. Oke sahabat Ipol, Mas Jihan, ini kita sudah dapat formatur baru yang sudah didaftarkan dan sah ya di Kemenkumham RI ya. Sudah sah. Sementara pihak sebelah juga masih terus menjalankan tuntutan hukum, pidananya juga ke PT UN juga. Kira-kira langkah dari Ketua Umum PJ, Ketua Umum yang baru ini seperti apa nih? Apakah pasif ataukah akan ada langkah-langkah menggalang opini atau gimana nih? Kalau beliau ini kan orang hukum ya, justru beliau sangat menyambut baik langkah hukum yang dilakukan oleh kubu sebelah. Gitu. Justru itu hal yang paling fair daripada rame-rame riak-riak di luar nggak jelas dan lain-lain. Ya udah, ambil langkah yang paling tepat aja. Ya udah nanti bertanding di sana aja kan udah nyampe juga kan ke PT UN dan lainnya. Ini menurut saya langkah yang saya harus hargai dari kelompok sebelah ya. Mereka mengambil langkah hukum dan itu langkah yang paling tepat, ya kan? Jadi ya daripada teriak-teriak terus capek-capek, ya udah kita ambil jalur yang formal aja. Suatu saat ketika ini sudah selesai masalahnya dan dinyatakan memang ini sah kepemimpinan dari Pak Fahri Bahmit, kira-kira dari Pak Fahri Bahmit sendiri mau nggak nih bermediasi atau merangkul kembali kubu Pak Afriansyah? Ya jadi di kepemimpinan Pak Fahri ini kan unik sebenarnya, beliau ini unik menentukan struktur dan lain-lain. Artinya orang-orang yang hari ini tidak dilibatkan dalam pengurus harian itu kan tidak serta-merta dibuang begitu aja. Kan kita nanti bisa bermusyawarah. Masih ada plot-plot atau struktur-struktur lain di PBB itu banyak. Masih ada badan otonom, masih ada badan khusus, ada majelis syuro dan lain-lain. Dulu juga ya menurut saya bisa saja ya kalau nanti datang kita semua sudah baik-baik aja, ya tinggal masih mau berjuang untuk PBB, masih untuk mau mengabdi dengan PBB, hayu. Ya, jangan lempar opini pindah partai, bos. Misalnya udah lempar opini pindah partai, kita nih kader. Mungkin darah kami nih kalau dibelah hijau nih, bos. Ada gambar bulan bintangnya di situ ya. Sebagian, kader PBB ini militan banget. Mereka bilang, Bang Jian, saya ini pindah partai sama dengan pindah agama. Itu banyak. Saking kita cinta sama ini partai, karena arah perjuangan dari partai itu jelas, jelas sekali itu. Jadi ya itu tadi, jangan melempar opini ingin pindah partai, ada partai yang menawarkan dan lain-lain. Ya, nanti saya tanya, Anda kader bukan? Gitu loh. Kalau kami seandainya kemarin Pak Afriansyah jadi ketua umum pun nggak ada urusan. Apakah saya pindah partai? Nggak ada urusan. Saya tetap ber-PBB, dilibatkan atau tidak. Kami ini kader. Kami ditugaskan, kami gerak. Kami nggak ditugaskan, ya kami tetap kader. Apa yang kami bisa bantu, ya kami bantu.
Jadi kesimpulannya mungkin terakhir masih bisa terbuka lah ya itu hal seperti itu ya. Ya masih, Akan masih mengajakkan ada merangkul ya. rekonsiliasi, masih kemungkinan Rekonsiliasi. masih ada. Tentang rekonsiliasi, nah ini kan sebetulnya PBB nih sudah punya struktur baru dan ke depan masih ada agenda besar nih pilkada ya di bulan November. Betul. Langkah-langkah konsolidasi seperti apa nih yang akan dilakukan Mas Jihan dan teman-teman? Hari ini Pak Ketum, Pak PJ Ketua Umum juga telah membentuk satu tim yang memang konsentrasi untuk menangani pilkada ini. Karena PBB kan nggak sedikit ya, punya hampir 200 anggota dewan di level kabupaten dan provinsi. Oke. Jelas ini kan akan menjadi concern juga buat Pak PJ Ketua Umum. Karena nanti mereka yang nanti akan istilahnya eksistensi PBB di 2029 nanti itu harus dimulai dari pilkada ini. Iya. Gitu loh. Jadi harus kita juga jangan salah menentukan kandidat, makanya screeningnya juga jelas rapi, sudah ditetapkan oleh Pak PJ Ketua Umum siapa timnya, mekanismenya seperti apa, ini seperti apa. Dan menarik, Ya. Pak PJ Ketua Umum ini kalau ada kandidat datang, beliau langsung ditemuin, ajak salaman, ajak ngobrol, baru diserahkan ke tim pilkada. Jadi pendekatannya bagus sekali. Jadi semua kandidat-kandidat ini yang datang tuh memang langsung berhadapan oleh ketua umum. Jadi gimana Pak kabarnya? Apa yang mau dilakukan nanti untuk daerah Bapak dan lain-lain. Jadi hangat sekali Pak PJ Ketua Umum ini, hangat sekali, pendekatannya bagus sekali menurut saya. Dirangkul dan dimotivasi itu ya teman-teman. Ketua Umum daerah ya. langsung turun. Oke. Langsung ketemu langsung. Mungkin nggak banyak, sulit juga kita ketemu ketua umum di partai gitu ya sebelumnya atau di partai lain. Kita nggak mau datang siapa ya datang, yuk kita ngobrol apa dan lain-lain. Makanya tapi nggak tidur juga saya nemenin PJ Ketua Umum ini, kadang sampai jam 2 sampai jam 3. Ini berlangsung dari semenjak SK itu keluar itu, karena Pak Ketum tuh mau langsung turun, mau langsung ketemu siapa kandidatnya, siapa orang-orangnya dan lain-lain, apa komitmennya ke depan dan lain-lain. Ini menarik. Selain beliau juga menyiapkan tim yang solid ya untuk Pilkada nanti ya. pilkada nanti. Oke, yang menarik nih ya sahabat Ipol, Mas Jihan, ternyata PBB walaupun tidak lolos parlemen cuma 0,34 ya persen suara, Betul. tapi ternyata di DPRD itu juga cukup banyak yang terpilih, dan yang menjadi unik itu di Indonesia Timur bahkan ya, yang banyak. Ini bisa diceritain nggak nih? Kenapa malah berhasil di kawasan Indonesia Timur ya? Di Sumatera sendiri malah mungkin agak kurang ya? Gimana Mas? Ya memang ini menarik. Ah. Kita tuh di Papua besar, banyak di level provinsi, di level kabupaten kita punya, di NTB, di NTT kita juga ada, Maluku, di Papua ya, Sulawesi, Sulawesi. di Sultra kita juga banyak. Saya sering bercandain Pak Ketum. Saya bilang ini memang udah sinyal Pak, sinyal ya. Memang sudah sinyal, memang Karena harus orang timur jadi ketua umum, saya bilang. Memang Pak Fahri Bahmid dari Maluku ya? Pak Fahri ya, Pak Fahri dari Maluku. Wah, memang pas berarti ya, kayak udah Pas. diskenariokan oleh yang di atas gitu. Iya, saya sering bercanda sambil kapan lagi ya bilang ngeliat orang timur jadi ketua umum partai. Karena memang sebelumnya menarik, PBB ini di kawasan timur juga besar juga. Besar dan kuat gitu loh kan. Selain besar, kita punya kuatnya dari seperti apa? Mereka tetap solid. Besarnya kita punya kursi-kursi anggota dewan dari mulai level kabupaten dan provinsi ada juga. Jadi di sana kita bukan hanya mengusung untuk level bupati atau wali kota, untuk level gubernur kita juga punya, karena kita punya kursi provinsi. Luar biasa. Itu walaupun memang ada penurunan kursi sekitar 40-an di PBB di periode sekarang ini di pileg hari ini. Tapi tetap saya lihat ini hal yang sangat unik ya. Jadi kawan-kawan di timur ini, saya bangga sekali punya pemimpin hari ini dari timur gitu ya, seperti menangkap sinyal bahwa di timur juga PBB kuat loh. Iya. Kayak gitu loh. Militansinya cukup terjaga ya dari pemilu-pemilu, dan ternyata basis massa Islam gak hanya di Sumatera Jawa, tapi ternyata PBB juga bisa mengambil hati di Indonesia Timur ya. Betul, di beberapa titik ya di Papua juga ketua PBB itu DPW atau DPC juga tidak harus Muslim ya, ada juga yang Katolik, Iya. Protestan itu. Merangkul juga ya mayoritas Sangat merangkul. tempat ya. Oke, PBB oke. sangat adaptif dah dengan wilayah-wilayah pemilihan itu, sangat adaptif. Nggak harus memaksa ini harus orang agama ini. Menurut saya nggak adaptif sekali. Budaya di PBB itu bagus banget. Total berapa Mas Jihan untuk kursi DPR di tingkat 1 dan 2 di Eh, total ya? Saya lupa datanya, tapi ya around 180. Tapi turun 40 lah ya. Iya, sekitar di 180 lah. Untuk level 180 kabupaten dan provinsi, insya Allah. Walaupun hanya segitu, kita nanti akan fokus juga ya. Pak PJ Ketua Umum ini telah membentuk tim yang solid, yang nanti 180 ini bisa kita konversikan menjadi kekuatan PB di 2029. Dengan masuknya anak-anak muda hari ini, ada ide-ide segar baru yang masuk. Saya jauh lebih optimis untuk PBB hari ini. Sangat optimis. Makanya sekali lagi saya bilang kita lagi happy di PBB hari ini. Oke. Happy dan bangga, bahagia. Masalah happy ini kan juga terkait dengan ternyata juga PBB memiliki
sayap-sayap relawan lah ya tadi ya. Mungkin ada juga ya ketua Anda sebagai ketua umum pemuda Bulan Bintang gitu ya. Nah, masalah keterpecahan yang saat ini bagaimana menyiasatinya nih Mas Jihan nih? Jadi ini memang saya berapa hari ini banyak dihubungi oleh teman-teman dari wilayah ya, Yeah. pemuda Bulan Bintang ya. Soalnya kan ada 2 kepemimpinan ya, istilahnya ada 2 kubu ya, mereka pasti akan bingung nih. Kalau ketua umumnya saya harus akui masih Wawan Sugianto. Tapi yang harus diketahui sama teman-teman bahwa Wawan Sugianto ini pun dipilih bukan melalui mekanisme muktamar. Dia hanya dipilih melalui tanda tangan ketua umum dan sekjen aja. Sebentar, Mas Wawan ini adalah ketua umum ya? Ketua umum pemuda Bulan Bintang yang dipilih tidak melalui muktamar. Jadi pemuda Bulan Bintang juga punya muktamar juga. Ya. Artinya ada situasi tertentu yang waktu itu menyebabkan Wawan itu dipilih. Sebenarnya harusnya Wawan itu juga menyiapkan muktamar luar biasa atau membuat muktamar untuk memilih pemimpin. Tapi kan dia nikmati aja ini sampai periode ini selesai. Jadi karena dia diangkat melalui tanda tangan ketum ya, besok subuh, lusa, maghrib, kapan mau diganti pun ya bisa aja. Walaupun pemuda ini punya mekanisme ya, bisa saja nanti ketum memilih ketua umum pemuda Bulan Bintang baru yang tugasnya ada untuk mempersiapkan muktamar pemuda Bulan Bintang, kan bisa. Karena ada siklus yang terhenti yang seharusnya pemuda itu badan otonom bisa memilih pemimpinnya sendiri melalui mekanisme yang sudah ditetapkan, yaitu muktamar. Nah, Wawan itu bukan dari mekanisme muktamar. Oke. Dan Gitu. sekarang Mas Wawan juga terlempar ya dari kepemimpinan Pak Fahri Bahmid ya. Saya nggak menganggap dia terlempar. Sampai detik ini dia masih ketua umum pemuda. Oke. Walaupun di luar sana ya dia sudah berani memfitnah Pak Yusril itu membuat tanda tangan palsu dan lain-lain. Tidak demokratis Tidak demokratis dan lain-lain. Artinya secara tidak langsung dia sendiri menolak keputusan musyawarah Dewan Partai yang sudah harusnya semua unsur menerima keputusan itu. Karena kan itu sudah musyawarah. Itu dia harusnya Wawan ini harusnya jauh lebih demokratis. Gitu. Kalau memang dia menganggap orang lain tidak demokratis, dia harus demokratis. Ini forum sudah musyawarah, sudah mekanismenya benar dan lain-lain. Dia harus terima keputusan itu demokrasi. Sekuat apapun dinamika yang terjadi, begitu sudah ditetapkan ya sudah bro, selesai. Jadi bilang Pak Yusril palsuin tanda tangan. Saya pernah punya pengalaman oleh Pak Yusril. Suatu saat saya menyerahkan satu berkas, ada redaksi yang salah lah kurang lebih. Pak Yusril bilang ke saya, coba itu disobek, dirusak aja biar gak kenapa-napa. Saya sobek mas, lipatan pertama, lipatan kedua. Matanya Pak Yusril itu tidak memandang ke hal yang lain kecuali ke tangan saya yang sedang menyobek kertas itu. Sampai dengan kertas itu kecil sekali, Pak Yusril masih memperhatikan. Saya terus sobek. Jadi Pak Yusril ingin memastikan betul-betul harus dimusnahkan iya, dokumen itu ya? Dari pengalaman saya itu saya gimana beliau memasukkan tanda tangan, nih orang detail banget gitu loh. Ini kertas takut terjadi apa-apa, beliau pantau saya terus, sobek terus sampai kecil-kecil, sampai itu kertas ya ampun kecil banget mas, sampai saya bisa pegang segini semua. Artinya gini, Pak Yusril ini kan orang besar yang sudah berpikir sangat holistik tentang negara. Beliau membuat banyak draft di negara ini, dari mulai KPK, dari mulai ini. Bagaimana bisa untuk sekelas level organisasi partai ini Pak Yusril memalsukan, membuat mekanisme yang tidak sejalan dan lain-lain. Bro, come on, saya bilang Wawan. Orang ini sudah berpikir besar untuk negara ini gimana, gitu loh. Bagaimana kisah beliau yang diamankan sendiri oleh Pak Prabowo ketika terjadi sebuah reformasi hari itu. Ini orang yang harus kita amankan. Pak Prabowo ini dipercaya. Mas Anda bilang Pak Yusril melakukan mekanisme yang tidak sesuai, inkonstitusional dan lain-lain. Saya agak lucu jadinya. Baik, Mas Jihan tadi pendapat Mas Jihan ya terkait kubu sebelah. Tapi balik lagi pertanyaan saya, bagaimana Mas Jihan dan Pak Fahri Bahmid nih mengkonsolidasikan sayap-sayap partai dan relawannya agar bersatu kembali menghadapi pilkada ini gimana nih? Iya. Secara singkat lah. Memang dalam waktu dekat nanti akan ada rapat ya. Akan ada rapat juga nanti juga untuk mengevaluasi badan otonom, badan khusus dan lain-lainnya. Karena perlu diingat, saya tidak pernah heran ya kalau Pak Fahri merefresh kepemimpinannya atau dengan menggunakan kabinet yang baru, struktur yang baru. Karena ini enak sebenarnya jadi Pak PJ Ketum. Sudah ada result mas, sudah ada hasil. Kita 0,3. Artinya kan beliau aja dari situ aja sudah bisa melihat kenapa dia harus merefresh orang-orang. Gitu loh. Harus ada pembaruan, harus ada pembaruan, regenerasi dan lain-lain. Saya pribadi pun sebagai orang yang di PBB, walaupun jabatan saya tidak strategis, seandainya saya direfresh oleh Pak Fahri, ya saya terima karena resultnya jelas nih, hasilnya jelas 0,3. Jadi saya nggak usah marah, saya juga harus bertanggung jawab juga. Mungkin saya kontribusinya sedikit dan lain-lain, kan kayak bisa aja kayak gitu. Jadi tindakan Pak Fahri hari ini juga bagi saya tidak terlepas juga dari result kemarin kita di Pileg gitu loh.
kita hanya dapat angka sekian. Jadi sekarang Pak Fahri membuat wajah baru ke depannya, mengkonsolidasikan badan otonom, badan khusus dan pengurus harian dan lain-lain. Itu kan jelas alasannya. Masa kita mau jalan dengan hal seperti ini terus? Kita butuh settle juga, Mas. Nah, untuk membangun hal yang settle itu kan Pak Fahri punya racikannya sendiri. Jadi kita serahkan ke PJ Ketua Umum. Saya besok subuh mau diganti juga nggak masalah juga. Ya kan, Pak Fahri butuh saya untuk bertugas, saya bantu. Oh kamu ujian selesai, ya udah Pak selesai. Saya berharap saya lagi menjalankan tugas saja. Kalau Bapak sudah tidak menugaskan saya, ya udah. Tapi saya tetap kader, selesai. Jadi kayak gitu. Jadi ke depan nanti mungkin akan dibangun. Kita akan ada rapat juga, akan ada konsolidasi internal lagi untuk menghadapi pilkada ini. Karena tadi saya bilang kita berharap pilkada ini bisa kita konversi menjadi sebuah kekuatan yang konkret untuk PBB di tahun 2029. Oke. Kayak gitu. Kita doakan bersama lah ya sahabat Ipol, mudah-mudahan prahara di tubuh PBB ini bisa cepat selesai, bisa cepat konsolidasi sehingga apa yang dicita-citakan partai PBB bisa langgang ke depan gitu. Betul, Mas Jihan ya. Mungkin ini kita sudah sampai ke penghujung acara karena waktu juga yang membatasi kita. Kira-kira terakhir closing statement dari Mas Jihan apa nih tentang harapan, tentang pihak-pihak yang ingin Mas Jihan sampaikan ke publik apa nih? Ya, mungkin closing statement saya lebih coba ingin memberi semangat ke teman-teman yang hari ini sedang berbahagia. PBB memiliki wajah baru hari ini melalui pemimpin yang baru hari ini, PJ Ketua Umum Bapak Dr. Fahri Bahmid. Ada energi baru yang beliau berikan ke kami di DPP ini agar lebih semangat lagi dan memberi harapan luas juga untuk PBB bisa menang di 2029. Jadi ya saya pikir tetap kader-kader ini fokus menjalankan tugasnya masing-masing hari ini karena kita sudah diberi tugas oleh PJ Ketua Umum kan. Jadi ya, yuk kita berjuang bersama-sama gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang berada di luar juga, yuk kalau masih mau bantu PBB, mengabdi untuk PBB, berjuang untuk PBB, come on, kami pasti welcome. Optimis ya depan Optimis, ya? harus optimis ya. Harus Dan optimis. yakin kader-kader masih militan ya di daerah ya. Yakin, wah daerah itu pasti militan banget. Oke, kalau gitu terakhir ya ini Mas Jihan, tadi kita udah membahas banyak tentang Pak Fahri Bahmid. Aku ingin satu kata aja kira-kira yang menggambarkan Pak Yusril Iza Mahendra di mata Mas Jihan apa nih? Wise, Bijak. bijaksana. Bijak sekali orangnya ya. Berhati apa emas tadi ya kalau Mas Jihan bilang ya. Di atas emas tuh apa? Diamond atau apa? Oke. Bijaksana. Beliau sangat bijaksana. Cerita dong, ada cerita-cerita yang menarik nggak hati emasnya Pak Yusril itu seperti apa? Kalau nggak salah waktu yang bulan November itu juga Pak Yusril memberikan sesuatu nih ya ke teman-teman. Gimana tuh? Ya menurut saya ya tadi kenapa menurut saya beliau tuh sangat bijaksana, hatinya sangat besar sekali ya. Ya bayangin aja ada orang mau datang di 19 November tiba-tiba yang ada ingin mengkudeta dan lain-lain. Ongkos pulangnya Pak Yusril yang tanggung. Luar biasa. Saya bilang Prof ini hatinya terbuat dari apa gitu loh. Mungkin kalau saya digituin melawan, apalagi saya anak muda gitu kan. Saya penggalin aja yang orang mau penggal saya, istilahnya kayak begitu. Tapi kan beliau tidak. Justru beliau membuat suatu forum besar. Ayo deh lo mau tanding deh. Kalau jadi ya udah jadi ketua umum, enggak ya udah tetap bersatu. Saya bilang kan Pak Yusril ini hatinya terbuat dari apa ya? Orang ini kok Masya Allah ya. Luar biasa ya. Kalau gitu yang terakhir sekali deh. Tadi dari Pak Yusril satu kata ini biar adem lah ya. Mudah-mudahan bisa damai ya. Satu kata yang menggambarkan Pak Afriansah Nur. Aktivis. Aktivis ya beliau ya. Memang beliau aktivis sekali sih ya. Kalau Ya, di beliau aktivis suka bikin pergerakan gitu. Aduh, bersayap nih kata-katanya. Oke ya, Mas Jihan terima kasih banyak. Ini podcast kita jadi ada pencerahan sedikit ya kan. Kita ada informasi terbaru. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan juga nih bagi teman-teman media, pengamat dan masyarakat yang ingin tahu tentang PBB. Siap. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan lancar. Siap. Segala konflik bisa teratasi dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih banyak Mas Timur. Oke sahabat Ipol, demikian bincang kita kali ini, semoga menambah wawasan dan inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Ipol. Dan terakhir ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Mas Jihan Ralibi pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam. Mas, thank you Mas. Mas Timur, thank you banget.